Oke, sebelum kita ngebahas semuanya, kita lihat dulu di sini ada apa aja. Di sini ada beranda, materi, sama mini games. Terus di sampingnya itu ada quick access-nya sama. Di sini beranda, ini materi, ini mini games, dan di sini ada evaluasinya, pilihan ganda 1-2, esai, sama tugas kreatif. Itu isinya adalah proyek. Jadi proyek itu harus kamu kerjain nanti, habis kamu selesaikan baik individu ataupun kelompok. Kita masuk ke beranda. Pernah gak sih kamu dengar berita hoax terus bikin panik atau dapat info simpang siur dari sosmed? Nah, teks berita itu penting banget supaya kita bisa dapat informasi yang akurat, jelas, dan bisa dipercaya. Tanpa kemampuan memahami teks berita, kita bisa gampang banget ketipu sama info palsu. Jadi kenapa penting? Yang pertama adalah latih literasi informasi. Kita jadi tahu mana berita yang valid dan mana yang ngawur. Yang kedua, itu bisa kritis. Dengan memahami struktur berita, kita bisa melihat mana opini dan mana fakta. Yang terakhir adalah penting buat semua bidang, entah kamu anak IPS, IPA, bahasa, ataupun yang lainnya, semua butuh berita yang valid, biar nggak gampang dibohongin. Nah, di sini ada fun fact-nya, kamu bisa baca sendiri, dan ada tujuan dan manfaat belajar teks berita. Di sini juga ada bagian materi, tujuan, dan manfaat belajar teks berita. Itu kita hidup di dunia yang penuh informasi. Tapi semua info yang beredar, bener nggak sih? Nah, teks berita tuh jadi salah satu cara buat bantu kita ngebedain mana info yang bisa dipercaya dan mana yang cuma rumor. Kenapa penting? Biar kita nggak asal percaya. Apalagi zaman sekarang, berita bisa muncul dari mana aja. Dari WhatsApp keluarga, TikTok, sampai pop-up IG story. Kalau nggak bisa ngebedain berita yang valid dan yang ngadi-ngadi, kita gampang ke-trigger, salah paham, bahkan bisa ikut nyebarin hoax. Gimana caranya kita bisa tahu berita itu benar dan layak dipercaya? Jadi kita perlu ngerti ciri-ciri teks berita, gimana strukturnya, bahasanya, dan sumber informasinya. Kalau semua itu terpenuhi, barulah kita bisa yakin kalau itu berita yang layak dan bisa dipercaya. Jadi dengan paham teks berita, kita bisa jadi pembaca cerdas dan gak gampang kehasut. Bahkan kita bisa mulai nulis berita sendiri, misalnya tentang kegiatan sekolah atau isu di sekitar kita. Di sini nanti ada contoh aktualisasinya. Nanti kamu bisa kerjain atau bisa cuma baca doang. Kita lanjut ke pengertian. Teks berita adalah teks yang nyampein informasi faktual tentang suatu kejadian dan biasanya dimuat di media massa. Kan biasanya, kalau nggak di media massa gimana? Ya nggak apa-apa. Ada contohnya juga di sini. Kenapa penting? Teks berita tuh bisa ngasih kita gambaran real tentang kejadian terkini. Jadi kita bisa update informasi dan kita nggak kudet gitu, kayak kurang update. Apa yang bikin teks berita disebut sebagai berita? Jadi kalau teks berita itu nyampein fakta, aktual, netral, dan disusun dengan struktur berita yang jelas, itu berarti teks berita. Kita harus bisa bedain mana opini, mana berita. Jadi jangan sampai berita itu disisipi sama pendapat penulis, tapi dibungkus seolah-olah itu adalah fakta. Jadi ada contoh aktualisasinya juga. Nah, ini kan udah di bagian akhir nih. Kalau kamu mau ke atas itu bisa kita pakai quick access. Nah, yang hijau. Di sini ada ciri-cirinya. Teks berita punya ciri khas yang bikin dia beda dari teks lain. Yang pertama, dia faktual dan aktual. Jadi berisi kejadian nyata dan terbaru.
objektif, gak pakai pendapat pribadi, berisi 5W1H, menjawab ini what, who, when, where, why, dan how. Kenapa penting? Ciri-ciri ini bisa bantu kita mastiin kalau berita itu bisa dipercaya. Gimana caranya ngenalin berita yang kredibel? Jawabannya adalah lihat apakah berita itu punya data faktual, gak kandung opini, dan lengkap. Di sini ada pemahaman mendalamnya juga. Kita ke struktur. Teks berita disusun dari bagian yang punya peran masing-masing biar pembaca gampang nangkep info pentingnya. Strukturnya ada orientasi atau pembuka. Info paling penting biasanya berisi 5W1H. Peristiwa berisi penjelasan rinci tentang apa yang terjadi, kapan, siapa yang terlibat, dan apa yang terdampak. Sumber bisa dari kutipan dari polisi, saksi mata, atau pihak terkait. Kenapa penting? Biar berita nggak bertele-tele dan pembaca bisa dapat poin utamanya. Kenapa struktur berita harus jelas dan teratur? Karena pembaca butuh informasi cepat dan langsung ke intinya. Masuk ke kaidah kebahasaan. Teks berita punya gaya bahasa khusus biar kelihatan profesional, netral, dan informatif. Di sini ada kalimat langsung dan gak langsung, rebah material, itu adalah kata kerja nyata, kata kerja waktu dan tempat, dan istilah jurnalistik. Kenapa penting? Biar berita enak dibaca dan tetap netral, gak kayak cerpen, kepanjangan. Ini ada pertanyaan esensial. Lanjut ke jenis. Jadi jenis tuh macam-macam berita. Di sini ada breaking news, politik, dan bencana. Terus di sini ada berita ringan yang menghibur, kayak lifestyle, hiburan, dan olahraga. Berita ekonomi, berita politik, berita olahraga, sampai berita internasional. Nah, di sini ada perbedaan teks berita sama teks argumentasi. Kadang kita baca tulisan tuh kayak ini berita ya, atau orang lagi beropini sih. Nah, penting banget bedain antara teks argumentasi sama teks berita. Soalnya keduanya itu sering ditemuin di kehidupan sehari-hari, apalagi pas scrolling media sosial atau baca portal media. Kenapa penting? Karena biar nggak gampang percaya sama tulisan yang kelihatannya kayak berita padahal isinya pendapat pribadi doang. Bisa nulis sesuai tujuan. Kalau emang mau ngasih info ya nulis berita, kalau mau yakinin orang ya pakai argumentasi. Jadi biar lebih jago milih bacaan yang benar-benar informatif, bukan yang ngarahin opini doang. Di sini ada perbedaan utama antara teks argumentasi sama teks berita, dari mulai tujuan, isi, bahasa, struktur, sama contoh situasi. Ada contoh nyatanya juga di sini. Dan kapan dipakainya? Jadi teks argumentasi itu dipakainya waktu kamu mau ngungkapin pendapat dan ngajak orang lain buat setuju. Misalnya bikin artikel opini, debat, nulis esai, atau ngebujuk orang dalam bentuk diskusi. Kalau teks berita dipakai pas kamu pengen nyampein informasi kejadian nyata yang baru terjadi. Misalnya bikin berita sekolah, laporan kegiatan, atau nyari berita online. Oke, kita ke mini games. Di sini jadi kayak tinggal klik aja valid atau hoax. Tapi ini kayaknya cuma bisa dimainin 2 kali kayaknya. Tuh. Jadi terbatas sama Menteri Kesehatan dan minum air putih. Di sini ada, jadi di sini kayak bikin apa ya? Kepala, berarti judul. Nanti di sini kita bisa klik mulai dulu. Nah, ini kan ada timernya. Pas kita klik mulai, ini timernya juga mulai.
cuman bisa satu doang, cuman bisa gempa aja. Terus di sini ada ini ada petunjuknya juga. Ini tinggal main, cuman dua doang ya, kayak yang di atas. eh Nanti tinggal itu lagi sendiri aja. Nah, ini nggak jalan. Nggak jalan, guys. Emang ada aja gitu kan. Berita bingo. Nah, di sini pokoknya cara mainnya. Udah, kita lanjut ke evaluasi. Hehehe. Ya, kayak gitu.